Oke, kita lanjut bab 10, dasar internet. Internet. Istilah internet berasal dari bahasa Latin inter, yang berarti antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung. Nah, maksudnya internet itu basically jaringan yang nyambungin banyak komputer di berbagai tempat biar bisa saling komunikasi. Jadi internet itu jaringan penghubung yang bikin semuanya terkoneksi. Selanjutnya, sejarah terbentuknya internet. ARPANET. Pada tahun 1969, ARPA atau Advanced Research Project Agency, sebuah bagian dalam Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, memulai sebuah proyek yang di satu sisi menciptakan jalur komunikasi yang tak dapat dihancurkan dan di sisi lain memudahkan kerjasama antar badan riset di seluruh negeri, seperti juga industri senjata. Maka terbentuklah ARPANET. Nah, maksudnya ARPANET itu jaringan awal yang dibuat pemerintah Amerika Serikat tahun 1969 untuk bikin komunikasi yang kuat dan bisa menghubungkan banyak lembaga riset. ARPANET inilah yang nanti berkembang jadi cikal bakal internet. Interneting Project. Untuk itu dibuat Interneting Project yang mengembangkan lebih lanjut hasil yang telah dicapai dalam ARPANET agar media komunikasi baru ini juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai sistem komputer yang tergabung. Kemudian, vendor-vendor komputer meramaikan lalu lintas jaringan tersebut untuk berbagai kebutuhan sehingga terciptalah internet. Nah, ini adalah proyek lanjutan yang dibuat untuk mengembangkan hasil dari ARPANET. Tujuannya supaya berbagai jenis komputer dari banyak sistem bisa saling terhubung dan berkomunikasi lewat satu jaringan yang sama. Selanjutnya beberapa istilah internet. Protokol internet TCP atau IP. Dengan adanya TCP atau IP ini, internet memiliki 3 keuntungan. Yang pertama, memberi kesempatan internet menggunakan jalur komunikasi yang sama untuk pemakai yang berbeda pada saat yang sama, karena paket-paket data tidak perlu dikirimkan bersama-sama. Jalur komunikasi dapat membawa segala tipe paket data sementara mereka dikirimkan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi TCP atau IP bikin internet bisa dipakai banyak orang bareng tanpa saling ganggu. Data dikirim dalam bentuk paket kecil yang bisa lewat jalur yang sama. Jadi semua jenis data bisa jalan bersamaan dengan lancar. Yang kedua, memberi internet fleksibilitas. Sementara paket-paket data bergerak, mereka bergerak dari satu host ke host lain sampai mencapai tujuan akhir. Jika sebuah jalur komunikasi tidak berfungsi, sistem yang mengontrol aliran data dapat menggunakan jalur alternatif. Maka paket-paket data dapat bergerak melalui jalur-jalur yang berbeza-beza. Nah, jadi maksudnya internet itu fleksibel banget. Data bisa pindah-pindah lewat banyak rute berbeza sampai tujuan. Kalau satu jalur rusak atau macet,
sistem otomatis ngarahin data lewat jalur lain. Nah, intinya internet selalu cari jalan terbaik biar data tetap sampai tanpa berhenti. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan transmisi data. Sebagai contoh, jika terjadi kesalahan, TCP meminta host asal mengirim kembali hanya paket-paket data yang mengandung kesalahan, bukan semua paket data. Ini berarti meningkatkan kecepatan transmisi data. Nah, maksudnya TCP bisa kirim ulang hanya bagian data yang rusak, bukan semuanya. Jadi, proses pengiriman jadi lebih cepat karena tidak perlu mengulang dari awal setiap kali ada error. Selanjutnya, domain name system. Alamat IP. Sebuah alamat IP terdiri atas sebuah angka biner 32 bit yang menggambarkan lokasi jaringan hingga komputer dalam jaringan tersebut yang harus dicapai. Dari sanalah router memilih jalur yang paling menguntungkan. Nah, jadi alamat IP itu kayak alamat rumah versi komputer. Bentuk aslinya angka biner panjang. Tapi intinya buat nunjukin posisi sebuah perangkat di jaringan. Dari alamat itu, router bisa nentuin rute paling cepat buat kirim data ke tujuan. Alamat DNS. Karena angka biner tidak mudah diingat, maka dikembangkan sistem domain name system atau DNS. Di sini alamat disusun dalam sebuah hierarki berbagai wilayah yang mewakili sebuah kelompok host tertentu. Jadi intinya DNS itu kayak penerjemah alamat internet. Karena alamat IP berupa angka panjang, susah dihafal. DNS ngubahnya jadi nama domain yang gampang diingat, kayak Google.com atau YouTube.com. Sistemnya disusun secara bertingkat, itu hierarki, biar rapi dan mudah dicari. Bagaimana mengakses internet? Nah, gambar ini menunjukkan cara sebuah komputer rumah terhubung ke internet. Komputer disambungkan ke router, router terhubung ke modem, itu DSL atau kabel. Lalu modem itu nyambung ke jaringan internet utama. Semua alat saling terhubung supaya sinyal internet bisa masuk ke komputer dan bisa dipakai untuk online. 3. Software atau program aplikasi. Nah, gambar ini menunjukkan beberapa software atau aplikasi yang dipakai untuk mengakses internet. Di sekeliling laptop terlihat ikon browser seperti Chrome, Firefox, Edge, Opera, Vivaldi, dan lainnya. Semua aplikasi itu berfungsi sebagai alat untuk membuka website dan menjelajah internet sesuai kebutuhan pengguna. Pelayanan utama dalam internet terbagi menjadi 4. Yang pertama, pelayanan mail. Nah, pelayanan mail itu layanan buat kirim dan terima pesan lewat internet. Intinya, kalian bisa kirim teks, file, gambar, atau dokumen ke orang lain. Dan mereka bisa balas kapan aja. Ini kayak surat, tapi versi cepat dan digital. Yang kedua, pelayanan telnet. Telnet itu layanan buat remote login. Artinya kalian bisa masuk dan kontrol komputer lain.
lewat internet seolah-olah lagi duduk langsung di depannya. Jadi kalian bisa jalankan perintah, cek file, atau kelola sistem dari jauh. Yang ketiga, pelayanan file transfer protokol itu FTP. Nah, jadi pelayanan FTP itu layanan di internet yang dipakai buat mengirim atau mengambil file dari komputer lain di jaringan. Dengan FTP, pengguna bisa upload, download, menghapus, atau mengatur file yang ada di server. Yang keempat, pelayanan join atau server. Pelayanan join atau server itu cara kerja layanan di internet di mana join mengirim permintaan, lalu server membalas dengan menyediakan data atau layanan. Join meminta server melayani. Contohnya, membuka website, aplikasi database, atau layanan login. Nah, jadi kesimpulannya, internet itu jaringan global yang nyambungin jutaan perangkat di seluruh dunia, sehingga orang bisa saling berbagi informasi, komunikasi, dan akses layanan apapun dengan cepat dan mudah. Nah, intinya internet bikin semua orang bisa terhubung tanpa batas, tempat, dan waktu.